Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Jalan sunyi, tapi terang. Di tengah riuh rendah dunia yang penuh gemerlap dan keinginan, tersembunyi sebuah jalan yang sangat berbeda. Jalan sunyi, sebuah perjalanan batin yang mengajak jiwa untuk melepaskan segala keterikatan duniawi demi sebuah tujuan agung, meraih kehadiran Allah dalam hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa yang disaksikan oleh mata jasmani, melainkan perjalanan spiritual yang hanya dapat dirasakan oleh mata hati yang telah dibersihkan dari debu nafsu dan kerinduan duniawi. Jalan sunyi adalah sebuah pemisahan total antara sang hamba dan dunia yang fana, sebuah pengorbanan hati yang sangat dalam, di mana segala bentuk kelekatan harus luruh agar cahaya hidayah dan ma'rifat dapat menyinari jiwa. Namun, jalan ini bukan tanpa ujian. Kesunyian yang menanti bukan sekadar sepi, melainkan ujian cinta yang menguji ketulusan hati. Di dalam kesendirian itulah jiwa diuji. Apakah benar-benar rindu kepada Allah atau sekadar melarikan diri dari hiruk-pikuk dunia? Hanya mereka yang memiliki keyakinan bulat dan kesabaran tak tergoyahkan yang mampu menjadikan sunyi sebagai ladang cahaya, tempat hati bermukim dalam kehadiran ilahi. Syekh Abdul Qadir juga mengingatkan bahwa jalan ini tidak diperuntukkan bagi semua orang. Ia adalah jalan para kekasih sejati, mereka yang siap mengorbankan segala sesuatu, bahkan jiwanya sendiri, demi menggapai cinta Allah. Dan dalam setiap langkah kesunyian dan pengorbanan itulah Allah sendiri menyertai hambanya, menghadirkan cahaya yang tidak pernah padam, menjadi lentera di dalam kegelapan. Makna jalan sunyi, meninggalkan dunia untuk Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa langkah pertama dalam perjalanan menuju Allah adalah meninggalkan dunia. Namun, makna meninggalkan dunia di sini bukan berarti keluar dari kehidupan sosial atau kewajiban duniawi, melainkan melepaskan hati dari keterikatan terhadap dunia dan segala isinya. Dunia hanya sarana, bukan tujuan. Maka, siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatian dan ambisinya, ia telah tersesat dari jalan hakikat. Syekh berkata, "Lepaskanlah dirimu dari dunia, maka engkau akan melihat dengan mata hatimu. Bila dunia telah engkau tinggalkan, dan tidak ada lagi sesuatu yang menjadi tempat sandaran selain Allah, maka cahaya ma'rifat akan menyinari hatimu." Futuh Al-Ghaib. Yang dimaksud dengan jalan sunyi adalah jalur yang sepi dari pengakuan manusia, jauh dari kemasyhuran, dan penuh dengan kesabaran. Ia sunyi karena tidak banyak yang bersedia menapakinya. Namun, ia adalah jalan para nabi, para wali, dan para pencari hakikat sejati. Jalan ini adalah perjuangan menanggalkan hawa nafsu dan menyucikan jiwa dari kerak-kerak dunia. Syekh mengisyaratkan bahwa seseorang tidak akan mampu menyatu dengan Allah selama masih memelihara keterikatan terhadap dunia. Selama engkau mencintai dunia, maka engkau akan tetap terhijab dari Allah. Hanya setelah engkau melepaskan dunia, barulah tabir-tabir itu akan terangkat. Penting dipahami bahwa dunia yang harus ditinggalkan adalah dunia dalam hati, bukan secara fisik. Seorang hamba tetap dapat bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat, tetapi batinnya bersih dari cinta dunia. Hatinya hanya bersandar kepada Allah, bukan kepada makhluk atau materi. Ini adalah makam tinggi dalam suluk, perjalanan spiritual, yang hanya bisa dicapai dengan mujahadah, perjuangan melawan nafsu yang istiqomah. Syekh juga menegaskan bahwa dunia seringkali menjadi tirai yang menutup pandangan hamba dari hakikat ilahiyah. Orang yang terpesona dengan keindahan dunia, jabatan, atau kekuasaan akan sulit melihat cahaya kebenaran. Maka salah satu bentuk pengosongan hati dari dunia adalah qanaah, merasa cukup, zuhud, tidak tergantung, dan ridha, menerima takdir Allah dengan lapang.
Dalil Al-Quran yang mendukung makna ini ada dalam surah Hud ayat 15-16. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia, dan mereka tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang menjadikan dunia sebagai tujuan akan mendapatkan bagian dunia, tetapi tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Ini mempertegas posisi dunia sebagai alat, bukan sasaran utama. Dalam hadis Nabi disebutkan, zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal, dan bukan pula dengan menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, zuhud terhadap dunia adalah dengan lebih mempercayai apa yang di sisi Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memperjelas bahwa jalan sunyi yang dimaksud bukan menjauhi kehidupan, tetapi membebaskan hati dari perbudakan dunia. Seorang salik harus memilih antara jalan ramai penuh ambisi atau jalan sunyi yang hanya ditemani oleh Allah. Dan dalam sunyi itulah hati mulai berbicara, ruh mulai bersinar, dan Allah mulai menampakkan kehadirannya dalam relung kesadaran. Dengan meninggalkan dunia secara batin, seorang hamba akan menapaki jalan sunyi yang sepi dari keramaian, tetapi sesungguhnya dipenuhi ketenangan, cahaya, dan limpahan rahmat ilahi. Disitulah dimulainya perjalanan ruhani yang hakiki, yakni fana, meleburkan diri dalam kehendak Allah, menuju baka, kekekalan dalam cinta Allah. Maka, jalan sunyi itu adalah awal dari penyaksian hakiki terhadap keindahan dan keagungan Sang Khalik. Terangnya jalan, cahaya hidayah dan ma'rifat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, setelah seorang hamba memutus keterikatan dari dunia, maka Allah akan membukakan cahaya hidayah dan ma'rifat ke dalam hatinya. Inilah yang disebut sebagai terangnya jalan. Jalan yang awalnya sunyi dan gelap oleh keinginan dunia, kini bersinar karena pancaran cahaya ilahi yang menyentuh kalbu. Syekh berkata, jika hati telah bersih dari dunia, maka cahaya akan memancar ke dalamnya. Cahaya itulah yang akan membimbingmu menuju ma'rifatullah, dan disitulah engkau akan mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Cahaya hidayah adalah karunia Allah yang mengarahkan seorang hamba kepada kebenaran, sementara cahaya ma'rifat adalah pengenalan mendalam terhadap Allah yang membuat hati menjadi saksi atas keagungannya. Ketika cahaya ini hadir, seorang hamba tidak lagi berjalan dalam keraguan. Ia tidak mencari kepastian dari makhluk, sebab yakin bahwa petunjuk Allah telah mengisi relung jiwanya. Ma'rifat bukan sekadar ilmu, tetapi cahaya yang menjadikan hati tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ia membakar kebodohan spiritual dan menghidupkan kesadaran ilahiyah. Hamba yang telah diberi ma'rifat akan melihat dunia sebagai bayang-bayang dan akhirat sebagai cahaya hakiki. Inilah terang sejati yang muncul setelah kegelapan duniawi diangkat dari pandangan batinnya. Syekh menulis, ma'rifat datang setelah musyahadah, dan musyahadah datang setelah fana. Maka bila engkau telah fana dari dirimu, maka engkau akan baka dengannya. Itulah saat cahaya memancar tanpa hijab. Jalan terang ini tidak selalu mudah. Kadang cahaya itu datang dalam bentuk ujian. Tapi bagi orang yang mengenal Allah, setiap ujian adalah bentuk perhatian, dan setiap kesulitan adalah sarana pembersihan. Cahaya Allah tidak selalu muncul dalam bentuk kegembiraan, tetapi sering hadir dalam bentuk musibah yang membuat hati kembali kepadanya. Dalil Al-Quran yang memperkuat makna ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ayat ini menegaskan bahwa terang yang sejati datang dari Allah, bukan dari logika manusia atau kenikmatan dunia. Maka, saat Allah menghendaki seorang hamba untuk keluar dari kegelapan dunia, Dia akan membimbingnya dengan cahaya. Dalam hadis Nabi juga disebutkan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia membukakan pintu-pintu pemahaman agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, terang yang dimaksud dalam perjalanan ruhani adalah kesadaran batin terhadap kehadiran Allah di setiap waktu. Seorang salik yang diberi cahaya akan mudah mengenali tanda-tanda Allah, baik dalam kenikmatan maupun dalam penderitaan. Hatinya tidak lagi gelisah karena telah menemukan orientasi hidup yang sejati. Terangnya jalan bukan hanya pengalaman batin, tetapi juga manifestasi dari kasih sayang Allah.
Ketika seseorang telah berjalan dalam sunyi karena Allah, maka Allah akan menemaninya dengan nur, cahaya. Hatinya akan menjadi lentera yang membimbing orang lain. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri menjadi suluh penerang bagi para muridnya, demikian pula cahaya ma'rifat itu menjadi pelita bagi umat manusia. Kesunyian adalah ujian cinta. Dalam perjalanan menuju Allah, ada saat-saat ketika hati yang telah tersinari cahaya harus melewati fase sunyi dan sepi. Kesunyian ini bukanlah karena kehilangan, tetapi ujian dari Allah untuk menguji keikhlasan cinta seorang hamba. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ketika seorang salik telah mendapat pancaran cahaya ma'rifat, maka Allah akan menarik perhatiannya sejenak, membiarkan hamba itu merasa sendirian, agar tampak apakah ia mencintai Allah karena kehadirannya, atau tetap mencintai meskipun seolah ditinggalkan. Syekh berkata, jika engkau merasakan kesunyian setelah kemesraan dengannya, jangan gelisah. Itu adalah ujian cinta, seperti malam yang gelap setelah siang yang cerah. Bersabarlah, karena cahaya akan kembali. Kesunyian ruhani ini disebut oleh para sufi sebagai tajrid, atau pengosongan batin dari segala rasa, termasuk rasa nikmat spiritual. Dalam keadaan ini, zikir terasa hambar. Ibadah seakan-akan sunyi dari kehadirannya, dan hati gelisah seperti kehilangan arah. Tapi justru disinilah cinta diuji. Apakah seorang salik hanya ingin Allah karena manisnya perasaan rohani, atau tetap istiqomah mencintainya meski tanpa rasa? Kesunyian adalah medan mujahadah batin. Disinilah sabar diuji, keikhlasan dimurnikan, dan keimanan dikuatkan. Seorang salik yang mencintai Allah bukan karena balasan duniawi maupun karunia ruhani, akan terus beribadah meskipun hatinya gersang. Ia yakin, seperti malam yang pasti berganti pagi, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Al-Quran menyampaikan makna ini secara lembut dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kesunyian ruhani adalah bagian dari ujian ini. Ketika zikir tak lagi membawa rasa damai, ketika sujud hanya meninggalkan jejak dahi tanpa getaran kalbu, maka seorang hamba harus tetap sujud, tetap berzikir, tetap mengadu kepada Allah. Karena cinta sejati tidak bergantung pada balasan, melainkan pada kesetiaan. Rasulullah pun pernah merasakan kesunyian batin. Dalam sebuah riwayat, setelah beberapa waktu wahyu terputus, beliau merasa gundah hingga turunlah surah Ad-Duha ayat 123. Demi waktu duha dan demi malam ketika sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa saat kesunyian datang, jangan memaksa agar Allah segera kembali menghadirkan rasa. Biarkan cinta itu tumbuh dalam diam, kuat dalam kesendirian, dan murni dari segala keinginan. Karena orang yang kuat dalam sunyi akan bersinar dalam terang, dan mereka yang bertahan dalam keheningan cinta akan dipeluk oleh kasih sayang Allah tanpa hijab. Ia berkata, bila engkau merasa Allah menjauh, padahal engkau telah berjuang untuk dekat, maka ketahuilah, Dia sedang mengajarimu satu makam lagi dalam cinta, makam sabar, makam ridha, makam penghambaan yang sejati. Kesunyian bukan akhir, tapi jembatan menuju keintiman yang lebih dalam. Ia seperti malam panjang yang menyiapkan fajar yang lebih indah. Dan dalam sunyi itulah, doa menjadi tulus, air mata menjadi saksi, dan cinta menjadi suci. Maka, jika kau merasa sunyi dalam perjalanan ini, jangan mundur. Itu tanda kau sedang diuji untuk menjadi kekasihnya. Jalan yang sunyi menjadi jalan terang bila dilalui dengan yakin. Di tengah kesunyian perjalanan ruhani, cahaya yang membimbing seorang hamba bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam keyakinannya. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa keyakinan, yakin, adalah pelita hati dalam kegelapan ujian. Jalan menuju Allah kadang sunyi, berat, dan sepi dari dukungan. Tapi siapa yang melangkah dengan yakin akan melihat bahwa sunyi itu hanyalah tirai tipis yang sedang diuji kekuatannya. Syekh berkata, jika engkau berjalan di jalan Allah dengan keyakinan, maka tidak peduli siapa yang menemani atau meninggalkanmu, karena cahayanya akan membimbingmu lebih dari 1000 lentera manusia. Yakin adalah pondasi dari perjalanan ruhani. Seorang salik tidak cukup hanya dengan semangat dan amal, tetapi harus memperkuat keyakinannya bahwa Allah melihat, mengetahui, dan menyertai setiap langkah.
Ketika tidak ada yang memahami jalanmu, ketika dunia mencibir karena zuhudmu, ketika teman meninggalkanmu karena pilihanmu menjauhi gemerlap dunia, keyakinanlah yang membuatmu tetap melangkah dengan tenang. Allah berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 2-3, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya." Ayat ini adalah janji dan juga pelita. Di saat jalanmu sempit, hatimu gelisah, dan tak ada pertolongan yang tampak, ketahuilah, Allah mencukupkan orang yang yakin dan berserah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi nasihat tajam. Jangan kau sangka jalan Allah akan dihiasi bunga dan sambutan manusia. Ia seringkali sepi dan terjal. Tapi siapa yang teguh dengan yakin akan melihat bahwa setiap batu yang ia injak menjadi tangga menuju makam-makam mulia. Keyakinan bukan hanya percaya secara logika. Ia adalah keteguhan hati yang mengakar, bahkan ketika logika goyah. Ia adalah lampu di dada yang menyala meski tak tampak dari luar. Bahkan ketika seluruh dunia berkata tidak mungkin, orang yang yakin akan berkata, "Cukuplah Allah bagiku." Inilah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Secara logika, api membakar. Tapi dengan keyakinan yang kokoh, ia berkata, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi? Api yang menyala menjadi dingin dan menyelamatkan karena yakin sang nabi kepada Tuhannya. Ini bukan dongeng, tapi pelajaran bagi ruh-ruh yang berjalan dalam kegelapan hidup. Yakinlah, maka jalanmu akan diterangi oleh cahaya langit. Syekh juga menekankan bahwa dalam jalan ruhani, yakin harus dibangun dengan latihan. Menjauhi maksiat, memperbanyak zikir, memperbaiki niat, dan menyendiri untuk merenungi keagungan Allah. Karena yakin bukan datang tiba-tiba, tapi hasil dari mujahadah, perjuangan jiwa. Ia berkata, "Siapa yang menjadikan yakin sebagai teman di jalan sunyi, maka ia tidak akan merasa sendirian, karena setiap langkahnya bersama Allah dan setiap diamnya didengar oleh langit. Maka bila kau merasa sendiri dalam taat, jangan takut. Bila jalanmu sepi karena memilih istiqomah, jangan mundur. Karena bila kau terus melangkah dengan yakin, maka jalan yang sunyi itu akan berubah menjadi jalan terang. Bahkan, Allah akan menjadikan malaikat sebagai temanmu dalam kegelapan." Jalan ini bukan untuk semua orang. Jalan ruhani menuju Allah adalah jalan mulia, namun tidak semua orang bersedia atau mampu melaluinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tegas menegaskan bahwa jalan ini memerlukan tekad yang kuat, kesabaran yang panjang, dan pengorbanan total. Ia bukan untuk orang yang mudah goyah, bukan untuk pencari kemuliaan dunia, dan bukan pula untuk mereka yang hanya ingin selamat tanpa mau bersusah payah. Syekh berkata, tidak semua orang cocok menempuh jalan ini. Banyak yang menyerah di tengah jalan, karena mereka mengira perjalanan menuju Allah akan dipenuhi kenyamanan. Padahal ia adalah jalan orang-orang yang mengorbankan dunia dan hawa nafsunya. Jalan ini seperti medan perang melawan diri sendiri. Banyak orang ingin surga, tetapi sedikit yang mau bersujud dalam kesendirian, menangis dalam zikir, atau menjaga keikhlasan dalam diam. Banyak yang ingin cinta Allah, tapi berat meninggalkan cinta dunia. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, "Dan jika kamu menaati kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti dugaan, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta." Ayat ini menunjukkan bahwa mayoritas manusia tidak menempuh jalan ruhani sejati. Kebanyakan mengikuti hawa nafsu, angan-angan, atau sekadar rutinitas. Maka orang yang memilih jalan ini akan terlihat asing di mata masyarakat, bahkan kadang dianggap aneh atau berlebihan. Rasulullah bersabda, Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, gharib. Hadis riwayat Muslim. Mereka yang memilih jalan ini adalah orang-orang asing, dianggap tak masuk akal karena menolak dunia, memilih zuhud, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Tapi justru merekalah yang dirindukan oleh langit. Syekh menasihati, jangan ajak semua orang menempuh jalan ini. Ujian demi ujian akan menyaring siapa yang benar-benar mencintai Allah dan siapa yang hanya mencari kenyamanan. Perjalanan ini menuntut totalitas. Tidak cukup dengan setengah hati.
Satu langkah di jalan ini harus dibarengi dengan pelepasan ego, dunia, bahkan segala kehendak selain Allah. Bukan karena Allah butuh itu semua, tapi karena cinta sejati hanya tumbuh dalam hati yang kosong dari selainnya. Syekh berkata lagi, Allah tidak akan membukakan pintu makam-makam tinggi bagi mereka yang masih mencintai dunia dalam hatinya. Jalan ini adalah jalan kekasih yang setia. Oleh karena itu, kita perlu menyadari, jika merasa berat menempuh jalan ini, jangan berkecil hati, tapi jangan pula menipu diri. Introspeksi, periksa niat, bersihkan hati. Karena jalan ini bisa jadi memang tidak untuk semua orang, tapi siapapun yang bersungguh-sungguh, Allah akan tuntun langkahnya. Allah berjanji dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Syekh menutup dengan peringatan lembut. Kalau engkau belum mampu menempuh seluruh jalan ini, janganlah mencelanya, tapi mintalah kepada Allah agar hatimu dibuka dan langkahmu dituntun, karena Dialah yang memilih siapa yang dikehendakinya untuk menjadi kekasih. Maka jalan ini memang bukan untuk semua orang, tapi siapapun yang ingin bersungguh-sungguh dan ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, akan dijadikan Allah termasuk di antara para pejalan sunyi itu. Jalan sunyi itu terang karena Allah bersama. Pada permukaan, jalan ruhani tampak sepi dan gelap, terasing dari dunia, menjauh dari keramaian, dan dipenuhi ujian. Tapi bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jalan ini justru paling terang, sebab Allah selalu menyertainya. Di balik kesendirian dan keterasingan, itulah terdapat cahaya keintiman dengan Allah, yang tak dapat dirasakan oleh orang-orang yang tenggelam dalam gemerlap dunia. Syekh menegaskan, jangan takut berjalan sendirian, karena jika engkau berjalan menuju Allah, maka engkau tidak sendiri. Dialah yang membersamai, membimbing dan menerangi hatimu. Dalam sunyinya mujahadah, dalam diamnya zikir, dalam tangisnya malam, seorang salik menemukan pelita yang tak padam, cinta dan kedekatan dengan Allah. Ia menjadi tenang walau kehilangan dunia. Ia menjadi terang walau berjalan sendirian. Itulah makna mendalam dari ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini adalah jaminan bahwa siapapun yang bertakwa dan menjaga ketulusan amalnya akan disertai oleh Allah. Penyertaan ini bukan sekadar perlindungan, tapi juga ketenangan, cahaya, dan kekuatan batin. Rasulullah pun mengajarkan ini kepada sahabat Abu Bakar saat bersembunyi di Gua Tsur dalam surah At-Taubah ayat 40. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sunyi tidak berarti gelap. Justru ketika seorang hamba memutus diri dari makhluk dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, saat itulah cahaya ilahi menyinari seluruh jiwanya. Dalam diamnya khalwat, dalam khusyuknya sujud, dalam istighfar yang lirih, Allah menanamkan nur, cahaya di dalam hati hambanya. Syekh berkata, jika engkau merasa gelap, berarti engkau belum benar-benar bersama Allah. Karena siapa yang bersama Allah, maka ia berada dalam cahaya yang tidak pernah padam. Dalam kesunyian, Syekh tidak menemukan kehampaan, melainkan kebersamaan yang suci dan tak ternilai. Allah hadir di antara helaan napas, hadir dalam detak hati, hadir dalam bisikan zikir, hadir dalam rasa pasrah. Hanya mereka yang menjadikan Allah sebagai tujuan satu-satunya yang akan merasakan kehadiran itu. Allah berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dalam kesendirian, seorang salik yang bertawakal merasakan cukupnya Allah. Ia tidak lagi mengandalkan makhluk, tidak lagi menggantungkan harapan pada selain Dia. Maka jalannya menjadi terang, walau dunia menilainya sepi dan berat. Syekh mengakhiri nasihatnya dengan penuh kelembutan. Jangan takut melangkah dalam sunyi, karena jika hatimu bersama Allah, maka engkau berada dalam jalan para nabi dan kekasihnya. Di sanalah cahaya yang sejati berada. Maka janganlah takut menempuh jalan sunyi ini, karena kesunyian lahir justru mengantar pada kesyahduan batin.
Dan siapapun yang menempuhnya dengan keyakinan akan melihat bahwa sesungguhnya ia tidak pernah berjalan sendirian, karena Allah bersamanya, menyinari langkahnya, dan menggenggam hatinya. Ketika seseorang telah menempuh jalan sunyi ini dengan sepenuh hati, ia akan menyadari sebuah kebenaran hakiki, bahwa kesunyian bukanlah kehampaan, melainkan pintu menuju kehadiran ilahi yang paling agung. Ujian demi ujian dalam kesendirian adalah cara Allah menyucikan jiwa, meleburkan segala bentuk keakuan, sehingga sang hamba hanya tersisa satu, cinta yang murni kepadanya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa terangnya jalan bukan berasal dari apapun selain dari cahaya Allah yang menyinari hati yang bersih. Jalan sunyi yang tampak gelap bagi dunia justru penuh dengan cahaya dalam dimensi batin. Dan cahaya itu terus membimbing, menuntun setiap langkah dengan kasih sayang dan perhatian ilahi. Namun, bukanlah perjalanan mudah. Hanya mereka yang benar-benar ikhlas dan yakin yang dapat melewati liku-liku sunyi ini. Jalan ini bukan untuk mereka yang lemah hati atau yang mencari kemudahan, tapi untuk jiwa-jiwa yang telah siap melepas dunia, siap menghadapi ujian, dan bersedia menerima bahwa terkadang kasih Allah datang melalui kesulitan dan penderitaan. Akhirnya, sang hamba akan tiba pada sebuah makam, di mana ia merasakan bahwa ia tidak pernah sendiri karena Allah selalu bersama. Kesunyian itu kini menjadi nyanyian cinta, kegelapan berubah menjadi cahaya abadi, dan jiwa yang dulu gelisah kini tenang dalam dekapan makrifat. Disinilah rahasia terbesar suluk terungkap. Bila kita berani menapaki jalan sunyi dengan cinta dan keyakinan, maka kita akan menemukan jalan terang yang abadi, jalan yang membimbing kita kembali kepada Sang Kekasih sejati, Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang jalan sunyi, tapi terang dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.